A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an lan nu'mina bihadzal Qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawl yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Saba ayat 31. Baiklah, kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Wa qala alladzina kafaru, ada mad tabi'i karena ada alif, yang sebelumnya ada fathah, ini dibaca satu alif. Kemudian alladzina, ini juga ada sukun ya, yang sebelumnya ada kasrah, ini disebut mad tabi'i atau mad asli. Kafaru, ini juga ada sukun waw, sebelumnya dhammah, jadi a i u, ini adalah mad tabi'i. Lan nu'mina, ini kita sebut dengan idgham bi gunnah, nun mati bertemu dengan huruf nun. Huruf nun termasuk huruf yanmu, huruf yang 4, yaitu idgham bi gunnah. Idgham artinya dimasukkan ke huruf berikutnya, bi gunnah artinya dengan dengung. Ini juga disebut dengan idgham mutamatsilain, karena mutamatsilain itu dua huruf yang serupa dan persis sama baik makhraj dan sifatnya. Ini contohnya adalah nun, nun bertemu dengan nun, ini disebut idgham bi gunnah atau disebut idgham mutamatsilan, bagian dari idgham mutamatsilan. Cuma idgham mutamatsilan itu lebih luas dengan huruf-huruf yang lain juga, ba bertemu dengan ba, mim bertemu dengan mim, dan semua huruf yang bertemu yang huruf itu adalah persis sama, itu disebut idgham mutamatsilan atau idgham misli. Ada juga menyebutkan dengan idgham mislain, itu diidghamkan atau dimasukkan ke huruf berikutnya. Nu'mina, nu'mina hamzahnya bukan ain, nu'mina bihadzal Qur'an. Bihadzal Qur'an, ini juga mad tabi'i, satu alif saja. Wala billadzi baina yadayhi, ini yang kita bahas sekarang, yaitu apabila ada mad lain atau mad lin. Apabila ada mad lain, di mana mad lain itu definisinya itu apabila ada sukun ya atau sukun wawu, seperti di sini ada qaul, ini sukun wawu yang sebelumnya ada fathah, maka kita membacanya itu lemas, tidak kaku, bukan yadai atau yadai, tapi dibaca itu lemas ya. Membacanya itu lunak, yadai, yadai, kemudian membentuk, kalau ya membentuk huruf i, yadai, yadai. Kemudian kalau wawu membentuk huruf u, kau, kau, bukan kau, bukan o, bukan e, tapi i dan u. Yadai, yadai, aslinya mad lain itu adalah satu alif, aslinya itu sama dengan mad tabi'i, sama dengan mad tabi'i. Kita tahu bahwa kalau mad tabi'i itu bertemu dengan huruf yang disukun atau diwakafkan, itu menjadi mad anid disukun. Demikian juga mad lain ini. Mad lain ini apabila bertemu dengan huruf yang disukun, dalam hal ini hak ya, disukun ketika wakaf, maka mad lain ini menjadi mad anid disukun. Cara membacanya 1, 2 atau 3 alif. Jadi membacanya kalau terus itu 1 alif saja. Yadaihi walau tara, yadai, ini aslinya 1 alif, seperti kita membaca
Kalau mat tabi'i kasroh ya, kasroh sebelum ya itu kasroh. Yadi, yadai, yadi, yadai itu sama, itu satu alif. Itu adalah mat tabi'i dan mat lain. Akan tetapi keduanya yaitu mat tabi'i atau mat lain, apabila dia itu bertemu dengan huruf yang disukun di akhir kata itu menjadi mat alid lisukun. Artinya alid itu menghadapi huruf yang disukun, maka membacanya itu bisa satu alif yadai, atau dua alif yadai, atau tiga alif yadai. Itu dipanjangkan sampai tiga alif, itu tidak masalah. Jadi kita lemaskan dulu yadai, baru kita panjangkan baina yadai. Jadi baina ini juga mat lain ya, karena membacanya kita itu lemas saja. Tetapi pada hakikatnya ini adalah panjangnya itu dia punya harokat ya. Ba ini sendiri satu harokat, ya ini satu harokat, jadi menjadi dua harokat. Itu mat lain, itu hakikatnya seperti itu. Tapi kalau dia berhenti, dia cara membacanya itu adalah seperti mat alid disukun. Baina yadai. Jadi jangan ragu-ragu ketika mensukun atau mewakafkan mat lain ini. Walau tara idziz zalimun. Walau tara ini adalah mat jaiz munfasil. Jaiz itu artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif. Munfasil artinya terpisah antara taro dan idzi. Idzi dan taro ini terpisah antara hurufnya atau antara katanya, ini ada kata yang lain. Munfasil artinya terpisah. Idzil zalimuna, sukun dha ini, oh bukan sukun ya, tasydid ya, maksud saya tasydid. Dha ini kita tasydidkan ke dha setelah zal ya. Ini adalah idgham syamsiyah. Idzil. Jadi ketika idzil langsung kita mencucu, kita membentuk huruf dha ya. Rongga mulut kita itu bentuk hurufnya itu dha, itu harus jelas karena dia itu isti'la. Idzil zalimu, sedikit angkat ke langit-langit kalau dha itu. Lain dengan zal. Idzil zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim. Sukun dal, sukun nun bertemu dal maksudnya, yaitu adalah ikhfa hakiki, kita panjangkan, kita dengungkan. Kemudian kita boleh berhenti di sini meskipun ini adalah short lam, artinya lebih baik terus. Tapi apabila berhenti juga tidak mengapa, tidak perlu mengulangi atau ibtidak lagi dari sebelumnya. Ini sifat dari tanda wakaf sholla ya. Sholla artinya al waslu aula, wasol itu lebih utama. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Kita bertemu lagi dengan nun yang kecil. Nun yang kecil kita sebut dengan nun iwad. Iwad artinya ganti, gantinya tanwin sebelumnya. Jadi ini aslinya ada tanwinnya. Ba'din ini ada tanwin. Ba'din karena tanwin ini bertemu dengan hamzah wasol. Dalam hal ini hamzah wasol yang terdapat dalam al. Ini maka kita ganti menjadi nun, tanwinnya diganti menjadi nun. Makanya nun ini disebut nun iwad atau nun yang pengganti tanwin. Disebut juga nun wasol. Nun wasol artinya terus. Nun ini digunakan kalau kita meneruskan dari ayat atau kata-kata sebelumnya, dari kalimat sebelumnya, maka nun ini berfungsi. Kalau kita itu memulai dari sini itu tidak berfungsi nunnya. Jadi kalau terus saja nun wasol. Jadi ini istilahnya banyak sekali, ada nun wasol, ada nun iwad, nun sogir. Nun sogir artinya nun kecil ya, atau nun wiqayah dan lain sebagainya. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Hati-hati di ro ini kita tebalkan, kita tafkhimkan karena sukun ro ini sebelumnya ada fathah. Kemudian di sini ada ain yang ada tiga ain. Ini hati-hati. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Ini juga sama, ini adalah mat lain ketika dia itu bertemu dengan huruf
yang disukun atau diwakafkan, maka dia itu menjadi mad alid disukun. Cara membacanya mad alid disukun itu 1, 2 atau 3 alif. Jadi kita panjangkan saja, itu tidak mengapa, itu bagus. Ila ba'dinil qaul membentuk huruf u kalau wawu, kalau ya membentuk huruf i. U bukan o tapi u, qaul tapi u, qaul sambil mencucu. Ila ba'dinil qaul yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Usahakan untuk dot ini hati-hati, jangan kolkolah atau tidak dikolkolakan, tidak dipantulkan, karena dot itu bukan termasuk huruf kolkolah. Dia itu termasuk huruf isti'la yang tebal dan dia tidak mempunyai sifat kolkolah. Oleh karena itu ditahan, jangan sampai dia itu memantul. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum. Laula antum ini adalah mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah, ada 2 kata. Antum ini adalah ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan ta, hurufnya ada 15, mim bertemu dengan lam, ini idhar syafawi. Lakunna ada guna musyaddadah yang kita dengungkan atau kita panjangkan. Mukminin ini juga mad alid disukun, bentukan dari mad tabi'i. Ada mad alid disukun, bentukan dari mad lain, seperti itu. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Sadaqallahul azim.